Syukurlah aku bisa finish posisi ketiga. Sirkuit final dari Uriarte hampir crash ke aku, tapi aku selamat. Terima kasih doanya. It's a simple little fall, but Hook ends up going straight over the top. And look at his head. It just ripped the visor clean off the front of the helmet as it. Pemirsa, Veda Ega Pratama nyaris terlibat crash 3 pembalap di GP Spanyol tadi malam. Untungnya dia masih bisa naik podium. Benarkah itu? Veda Ega Pratama from Indonesia is truly extraordinary. I think he's even better than I was when I was still actively racing in MotoGP. Sangat seru dan menegangkan. Tepat tadi malam hasil race balapan Moto3 sirkuit Jerez Spanyol. Veda Ega Pratama resmi finish di posisi ketiga. Selamat dari crash massal yang menimpa Maximo Quillins, Alvaro Carpe, dan Brian Uriarte. Sampai bikin legenda MotoGP Casey Stoner dibuat deg-degan melihat performa Veda. Sampai ungkap satu rahasia besar ini. Bahkan CEO Gresini Racing Nadia Padovani sampai angkat suara soal kecerdasan Veda Ega Pratama dalam balapan. Haha, benarkah demikian? Yuk simak video ini sampai selesai. Selamat datang di Match Time Focus, detak jantung jadwal olahraga, tempat suara setiap penggemar didengar dan setiap pertandingan dirayakan. Sebelum video kita mulai, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini dulu ya. Terima kasih dan semoga kalian sehat selalu. Amin. Dilansir dari situs web Fiksi Garuda tepat hari ini, balapan Moto3 seri GP Spanyol 2026 di sirkuit Jerez, Sabtu 18 April 2026 dini hari WIB, kembali menghadirkan persaingan sengit para pembalap muda berbakat. David Almanza dari Liqui Moly Dynavolt Intech GP berhasil mempertahankan performa dominannya dan keluar sebagai pemenang. Tetapi sorotan utama publik Indonesia tertuju pada Veda Ega Pratama. Pembalap asal Indonesia ini menunjukkan keberanian luar biasa dan berhasil finish di posisi ketiga, naik podium di tengah pertarungan ketat. Sejak lampu start padam, para pembalap langsung saling adu kecepatan. Almanza memimpin sejak awal, sementara Maximo Quillins dari CF Moto Aspar Team, Alvaro Carpe, dan Brian Uriarte menunjukkan agresivitas tinggi, terus menempel ketat di belakangnya. Veda Ega yang memulai dari posisi 5 sempat tergeser oleh rival-rivalnya di tikungan pertama, namun ia tetap fokus menjaga ritme dan menunggu momen untuk menyalip. Lap demi lap, balapan semakin panas. Pada lap 3, Veda berhasil menyalip beberapa pembalap, termasuk David Munoz dan Adrian Fernandez, dan naik ke posisi 4. Pada lap 7, insiden dramatis terjadi. Quillins, Carpe, dan Uriarte bersaing terlalu agresif di tikungan 5, sehingga kehilangan kendali. Ketiganya mengalami crash hebat, dan motor mereka sampai terbelah akibat benturan dengan pembatas lintasan. Beruntung ketiganya selamat, tetapi balapan mereka berakhir di titik itu, membuka peluang bagi Veda untuk naik ke posisi ketiga. Dengan motor yang masih prima dan fokus penuh, Veda mengambil keuntungan dari insiden tersebut. Ia menyalip Perone di lap-lap berikutnya dan mengamankan podium ketiga. Almanza tetap stabil di posisi pertama, sedangkan Perone finish di posisi kedua setelah berjuang keras menghadapi tekanan dari pembalap Indonesia. Lap-lap terakhir menyajikan pertarungan intens antara Veda dan Fernandez untuk posisi ketiga. Veda mempertahankan ritmenya dengan cerdik, memanfaatkan setiap kesempatan di tikungan, dan memastikan podium tetap menjadi miliknya. Aksi balapannya memukau, menunjukkan kemampuan manuver yang matang meski dalam situasi balapan yang padat dan penuh resiko. Ini balapan yang sangat menegangkan, terutama dengan insiden besar yang terjadi di depan. Saya senang bisa naik podium dan membuktikan bahwa kita bisa bersaing di level internasional, ujar Veda Ega Pratama usai balapan. Podium ini menjadi bukti konsistensi dan keberanian Veda di awal musim Moto3 2026. Balapan di Jerez juga menegaskan bahwa persaingan di Moto3 semakin ketat, dengan peluang podium bisa berubah dalam sekejap. Meskipun pembalap Eropa tetap dominan, penampilan Veda menunjukkan bahwa pembalap Indonesia mampu tampil kompetitif dan menghadirkan drama balap yang menegangkan. Kini, Veda menatap seri-seri berikutnya dengan motivasi tinggi untuk mempertahankan performa dan berjuang meraih kemenangan pertama musim ini. Sementara itu, di sisi lain, legenda MotoGP Casey Stoner mengungkapkan kekagumannya atas penampilan Veda Ega Pratama di seri GP Spanyol 2026.
dalam balapan Moto3 yang digelar Sabtu, 18 April 2026 dini hari WIB. Pembalap asal Indonesia ini berhasil menembus podium ketiga, menunjukkan keberanian dan kemampuan manuver yang mengesankan. Melalui akun sosialnya, Stoner menulis, "Saya jarang melihat pembalap muda tampil begitu tenang di tengah tekanan. Feda Ega menunjukkan keberanian luar biasa, terutama setelah insiden besar di depan yang melibatkan Quiles, Carpe, dan Uriarte. Balapan seperti ini benar-benar menegangkan dan dia menanganinya dengan cemerlang." Balapan di Jerez memang dipenuhi drama. David Almansa tampil dominan dan keluar sebagai pemenang, sementara Perrone finish di posisi kedua. Namun, perhatian banyak pihak tertuju pada Feda Ega yang memanfaatkan momen krusial ketika tiga pembalap lain mengalami crash hebat untuk naik ke posisi ketiga dan mengamankan podium. Melihat bagaimana dia tetap fokus, mengatur ritme, dan melakukan manuver cerdas di tikungan, saya benar-benar terkesan. Ini bukan hanya tentang podium, tetapi tentang keberanian dan kepintaran membaca balapan. Bagi Feda, ini merupakan bukti bahwa pembalap Indonesia bisa bersaing di level internasional. Dengan performa yang konsisten dan kemampuan agresif di lintasan, Feda membuka mata banyak penggemar dan legenda balap. Casey Stoner sendiri menegaskan bahwa penampilan ini menunjukkan potensi besar. Kalau dia terus belajar dan beradaptasi, saya tidak akan terkejut melihatnya bersaing untuk kemenangan musim ini. Balapan GP Spanyol 2026 bukan hanya menjadi panggung bagi pembalap Eropa, tetapi juga menjadi momen penting bagi dunia balap Indonesia. Aksi Feda Ega di Jerez memastikan bahwa namanya kini tak hanya diperhitungkan di Moto3, tetapi juga mendapat perhatian legenda dunia seperti Casey Stoner. Sementara itu, di sisi lain, balapan Moto3 GP Spanyol 2026 di sirkuit Jerez, Sabtu, tanggal 18 April 2026 dini hari WIB, tidak hanya menyuguhkan pertarungan sengit di lintasan, tetapi juga menarik perhatian para legenda dan tokoh penting dunia balap. Salah satu sorotan utama jatuh pada pembalap Indonesia, Feda Ega Pratama, yang berhasil menembus podium ketiga setelah memanfaatkan momen dramatis di tengah balapan. Keberhasilan ini membuat CEO Gresini Racing, Nadia Padovani, menyatakan kekagumannya secara terbuka dan memberi sinyal peluang besar bagi Feda untuk bergabung dengan timnya pada musim Moto3 berikutnya. Feda Ega adalah pembalap yang luar biasa, ujar Padovani dalam konferensi pers usai balapan. Keberaniannya, fokusnya, dan kemampuan manuvernya di lintasan sungguh mengesankan. Tidak banyak pembalap muda yang bisa tetap tenang dan agresif dalam situasi yang begitu padat dan penuh tekanan. Balapan GP Spanyol kali ini memang dipenuhi drama dan ketegangan. David Almansa dari Liqui Moly Dynavolt Intech GP tampil dominan sejak start, mengamankan posisi pertama dengan performa stabil sepanjang balapan. Namun, di balik kemenangan Almansa, Feda Ega menunjukkan ketangguhan yang patut diperhitungkan. Memulai balapan dari posisi 5, Feda sempat tergeser beberapa pembalap di tikungan awal, termasuk Maximo Quiles, Alvaro Carpe, dan Brian Uriarte. Beberapa lap kemudian, insiden besar menimpa ketiga pembalap tersebut, dengan motor mereka sampai terbelah akibat benturan di tikungan 5. Beruntung, mereka selamat, tetapi balapan mereka harus berakhir secara dramatis. Feda yang tetap fokus memanfaatkan insiden itu untuk menyalip dan naik ke posisi ketiga. Aksi ini tidak hanya menunjukkan keberanian, tetapi juga kecerdikan strategi balapnya. Melihat bagaimana Feda tetap fokus, mengatur ritme, dan melakukan manuver cerdas di tikungan, saya benar-benar terpesona. Tambahnya Padovani,
Ini bukan hanya soal podium, tetapi soal kemampuan membaca balapan dan membuat keputusan tepat di saat yang kritis. Padovani juga tidak segan-segan memberi sinyal tawaran besar bagi Veda. Kalau Veda mau bergabung dengan Gresini Racing musim depan, saya bisa janjikan kontrak yang fantastis. Kami ingin membantunya berkembang dan mencapai level berikutnya di kejuaraan dunia. Dia memiliki potensi besar dan kami siap mendukungnya dengan seluruh sumber daya tim kami. Reaksi terhadap penampilan Veda ini bukan hanya dari CEO tim Moto3 papan atas, penggemar di tribun sirkuit Jerez, dan penonton global yang mengikuti secara live streaming ikut bersorak melihat keberanian dan konsistensi Veda. Di media sosial, nama Veda Ega trending setelah balapan, dengan banyak komentar memuji kemampuannya menghadapi tekanan dan memanfaatkan peluang di tengah insiden besar. Balapan GP Spanyol 2026 sendiri menunjukkan bahwa persaingan di Moto3 semakin ketat. Perone finish di posisi kedua, sementara Veda mengamankan podium ketiga. Almansa tetap memimpin klasemen dengan kemenangan yang solid, namun perhatian publik kini teralihkan pada pembalap muda Indonesia yang mampu bersaing ketat dengan para pembalap papan atas Eropa. Bagi Veda, podium ini menjadi bukti nyata bahwa ia bisa bersaing di level internasional. Ini balapan yang luar biasa menegangkan, terutama dengan insiden besar yang terjadi di depan. Saya senang bisa naik podium dan membuktikan bahwa kita, pembalap Indonesia, bisa bersaing di level dunia, ujar Veda Ega Pratama usai balapan. Podium ketiga ini sekaligus memberikan dorongan motivasi untuk seri-seri berikutnya, dengan target podium pertama dalam musim 2026 yang masih panjang dan penuh tantangan. Gresini Racing sendiri adalah tim legendaris di dunia Moto3 dan MotoGP, dikenal karena pembinaan pembalap muda berbakat dan strategi balap yang cerdas. Pernyataan Padovani ini menjadi sinyal kuat bagi Veda bahwa tim papan atas Eropa telah menaruh perhatian padanya, membuka peluang besar untuk karir internasional yang lebih gemilang. Jika Veda memutuskan bergabung dengan Gresini, ini bisa menjadi langkah besar dalam kariernya. Dia akan mendapatkan dukungan penuh, teknologi terbaik, dan pengalaman tim yang sudah terbukti di kejuaraan dunia. Jelas Padovani menekankan peluang besar ini sebagai kesempatan emas bagi pembalap Indonesia. Podium di GP Spanyol 2026 bukan hanya sekedar ajang kompetisi, tetapi juga menjadi bukti bahwa pembalap muda Indonesia mampu bersaing, menarik perhatian dunia, dan mendapatkan pengakuan dari figur penting seperti Nadia Padovani. Kombinasi keberanian, konsistensi, dan bakat Veda Ega membuatnya menjadi salah satu pembalap paling menarik untuk diikuti di musim Moto3 2026. Tapi tunggu, benarkah kabar tersebut? Simak hasil penelusuran admin di akhir video ini ya guys. Pengamat sepak bola, Bung Ropan, melontarkan kritik tajam terhadap taktik Timnas Indonesia U17 yang ditangani Kurniawan Dwi Yulianto usai kalah dari Timnas Malaysia U17 di Piala AFF U17 2026. Menurutnya, strategi long ball yang terus digunakan sepanjang pertandingan justru menjadi masalah utama. Bola-bola panjang dari lini belakang dinilai mudah dipatahkan oleh pertahanan Malaysia, sehingga serangan Indonesia tidak berkembang dan kesulitan menciptakan peluang. Bung Ropan juga mempertanyakan minimnya perubahan taktik, meski strategi tersebut terbukti tidak efektif sejak awal laga. Akibat kekalahan ini, posisi Indonesia semakin sulit untuk lolos ke semifinal dan wajib menang di laga terakhir melawan Timnas Vietnam U17. Ia pun menyarankan adanya evaluasi dan perubahan strategi, meski mengakui hal itu tidak mudah dilakukan dalam waktu singkat. Apalagi, Vietnam tampil sangat impresif dengan kemenangan besar atas Malaysia dan Timor Leste. Situasi ini menambah kekhawatiran, mengingat Timnas Indonesia U17 juga akan menghadapi tantangan berat di Piala Asia U17 2026 dalam waktu dekat.
Persaingan Grup A Piala AFF U17 2026 semakin panas setelah Timnas Indonesia U17 kalah dari Timnas Malaysia U17. Hasil ini membuat peluang Garuda Muda ke semifinal berada di ujung tanduk. Meski berstatus tuan rumah, tim asuhan Kurniawan Dwi Yurianto harus mengakui keunggulan Malaysia. Kini, laga terakhir melawan Timnas Vietnam U17 menjadi penentu hidup mati langkah Indonesia. Sementara Malaysia akan menghadapi Timor Leste. Di sisi lain, media Vietnam seperti Soha mulai percaya diri timnya bisa lolos. Dengan 2 kemenangan dan selisih gol besar, Vietnam hanya butuh hasil imbang untuk memastikan tiket semifinal. Bahkan jika kalah, mereka masih berpeluang lolos, asalkan selisih gol tidak lebih dari 2 dan Malaysia menang atas Timor Leste. Media Vietnam juga optimistis timnya mampu mengalahkan Indonesia jika mempertahankan performa konsisten. Sementara itu, bagi Indonesia, kekalahan dari Vietnam akan langsung memastikan langkah mereka terhenti di fase grup. Situasi yang sekaligus menjadi peringatan serius jelang Piala Asia U17 2026. Mantan pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, dipastikan tidak akan tampil dalam laga eksibisi Barcelona Legends versus World Legends di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Sabtu 18 April 2026. Ia harus absen akibat cedera paha yang belum pulih sepenuhnya. Kabar ini cukup mengecewakan, mengingat kehadiran Kluivert menjadi salah satu daya tarik utama dalam ajang reuni legenda sepak bola tersebut. Meski begitu, ia tetap hadir di Jakarta dan menyapa para penggemar. Kluivert mengaku kecewa tak bisa bermain, namun tetap senang bisa kembali merasakan atmosfer sepak bola Indonesia. Ia bahkan menyebut GBK sebagai stadion yang memiliki kenangan spesial baginya, terutama saat bersama Timnas Indonesia. Selain menghadiri pertandingan, Kluivert juga ikut ambil bagian dalam kegiatan coaching klinik bersama pemain Barcelona Legends. Ia aktif berinteraksi dan berbagi pengalaman dengan para peserta, sehingga kehadirannya tetap memberi warna tersendiri meski tak turun ke lapangan. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengungkapkan bahwa hingga saat ini belum ada kepastian mengenai kelanjutan proses bidding tuan rumah Piala Asia 2031 dan 2035. Situasi ini muncul akibat perubahan kalender kompetisi internasional yang turut memengaruhi agenda sepak bola di kawasan Asia. Sebelumnya, AFC sempat memulai tahap awal bidding dengan mengundang sejumlah negara ke Kuala Lumpur. Namun, proses tersebut terhenti setelah adanya penyesuaian besar yang dipicu kebijakan FIFA, yang mendorong turnamen besar digelar pada tahun genap, bukan lagi tahun ganjil. Tak hanya itu, munculnya wacana kompetisi baru seperti Nations League versi Asia juga membuat jadwal pertandingan semakin padat. Kondisi ini memaksa AFC untuk meninjau ulang seluruh agenda, termasuk kesiapan negara tuan rumah serta keselarasan dengan turnamen lainnya. Erick menyebut,
komunikasi sempat berjalan, tetapi hingga kini belum ada informasi terbaru mengenai kapan proses bidding akan kembali dilanjutkan. Indonesia sendiri masih masuk dalam daftar kandidat tuan rumah, bersaing dengan negara-negara seperti Australia, India, Korea Selatan, Kuwait, hingga proposal gabungan dari kawasan Asia Tengah. Untuk sementara waktu, AFC memilih menunda proses tersebut sambil mengevaluasi dampak perubahan kalender. Penundaan ini sekaligus memberi kesempatan bagi negara-negara peserta untuk mematangkan persiapan, sembari menunggu keputusan resmi terkait jadwal baru. Setelah ditelusuri oleh admin, berita pertama tadi hanya karangan ya guys. Tujuannya untuk edukasi penonton karena mulai marak berita karangan yang menyebar di YouTube. Penulis juga sudah memperingatkan agar hati-hati sebelum menyebarkan video ke guru dan muridmu yang nganggur.